Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Biaruka. Soal-soal yang akan kita bahas di video ini adalah soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini semakin bermanfaat. Kita langsung ke soal nomor 1. Pancasila adalah dasar negara yang artinya dasar pengelolaan serta kebijakan pemerintah hendaknya disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Di bawah ini yang merupakan praktik pengelolaan negara yang sesuai dengan nilai persatuan. Yang ditanyakan adalah yang sesuai dengan nilai persatuan. A. Pemerintah menguasai seluruh sumber daya alam yang vital bagi kehidupan di wilayah Indonesia. Nah, di mana nanti sumber daya milik negara atau yang berada di wilayah Indonesia itu nanti digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini lebih condongnya atau lebih sesuainya adalah ke sila yang kelima, yaitu nilai keadilan. Lalu yang B, pemerintah memperlakukan pajak dengan besaran yang disesuaikan dengan besaran penghasilan ataupun besaran hasil usaha. Nah, ini kurang relate ya kalau dengan nilai persatuan. Lalu yang C, pemerintah memberikan kebebasan bagi warga negara untuk mengembangkan budaya yang dimiliki setiap daerah serta mengakui keberagaman tersebut sebagai kekayaan budaya nasional. Oke, karena memang Indonesia itu kan negara yang sangat beragam ya, termasuk beragam sukunya atau beragam budayanya. Nah, oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk mengembangkan budayanya masing-masing. Kemudian, pemerintah itu mengakui keberagaman tersebut sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, dengan adanya pengakuan dari masyarakat, maka bisa memunculkan nilai persatuan. Oke, yang C ini kita keep dulu karena ini yang lebih cocok dibandingkan opsi A sama B. Lalu yang D, pemerintah berusaha dan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih pimpinan dan wakil rakyat melalui pemilihan umum. Nah, ini lebih relate-nya dengan demokrasi atau sila keempat, bukan nilai persatuan. Lalu yang E, pemerintah memberikan jaminan kebebasan beribadah bagi semua pemeluk agama. Berarti ini ada hubungannya sama sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa atau nilai tentang ketuhanan, bukan nilai persatuan. Maka jawaban yang paling sesuai untuk menjawab soal ini adalah opsi yang C. Lanjut soal nomor 2. Sistem pertahanan dan keamanan negara di Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta memiliki ciri-ciri kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Di bawah ini pernyataan yang tepat terkait sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta kecuali A. Pemerintah dapat mewajibkan warga negara untuk ikut dalam upaya bela negara. Iya, karena memang ini kan namanya tadi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya. Jadi memang warga negara itu diminta untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Lalu yang B, seluruh sarana dan prasarana nasional dapat diamankan dalam upaya bela negara. Iya, semuanya dikerahkan ya. Lalu yang C, sumber daya nasional termasuk pihak swasta dapat diminta berpartisipasi dalam upaya bela negara. Iya. Lalu yang D, upaya pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya yang utamanya berasal dari rakyat. Nah, apakah hanya dari rakyat saja? Pemerintah kan juga harus terlibat ya. Lalu yang E, ancaman bagi satu wilayah di Indonesia merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Iya, jadi misalkan ada satu wilayah di Indonesia yang terancam, maka itu juga merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Maka yang tidak tepat terkait sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu adalah yang D. Nomor 3, maksud dari pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat adalah bahwa pemerintahan itu diselenggarakan oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan hasilnya untuk rakyat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila khususnya pada sila yang keberapa? A. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau ketuhanan yang Maha Esa ini berarti nilai-nilai ketuhanan ya. Soal ini tentunya kurang relevan dengan nilai ketuhanan. Lalu yang B, kemanusiaan yang adil beradab, berarti poinnya adalah nilai kemanusiaan. Ini juga kurang relevan karena di sini yang dibicarakan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali lagi ke rakyat, gitu kan. Lalu persatuan Indonesia juga kurang relate karena kalau persatuan Indonesia ini lebih ke nilai kerukunan atau persatuan. Lalu yang D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini lebih cocok ya, kayak misalkan kegiatan pemilu yang memilih pemerintahan atau yang memilih
Iya, memilih pemerintahan atau memilih pemimpin atau wakil rakyat. Itu kan rakyat itu sendiri ya. Jadi yang memilih itu dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali lagi untuk rakyat lagi gitu. Jadi asalnya dari rakyat, oleh rakyat, ya untuk rakyat. Tuh. Ini yang lebih cocok adalah yang berkaitan dengan nilai demokrasi atau sila yang keempat. Lalu yang E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau keadilan. Ini kurang relevan. Maka bunyi soal ini itu lebih cocok untuk nilai demokrasi atau sila yang keempat. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Bentuk negara yang dikenal di dunia ada dua, yaitu bentuk negara kesatuan dan serikat atau federasi. Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan yang dijalankan berdasarkan otonomi daerah. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah yang mana? Nah, yang ditanyakan adalah yang tidak sesuai. A. Kewenangan daerah adalah dalam NKRI merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Iya, kayak misalkan di Indonesia itu sendiri kan ada provinsi, ada kabupaten atau kota, yang mana itu merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Lalu yang B, bentuk negara federasi tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sehingga NKRI tidak pernah berbentuk negara federasi. Nah, ini kurang tepat ya, karena Indonesia sendiri pernah berbentuk federasi. Kapan? Pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, pada saat itu selama rentang kurang lebih waktu 1 tahun itu negara Indonesia pernah berbentuk federasi. Jadi yang B ini yang tidak tepat atau tidak sesuai. Tapi kita cek dulu yang opsi C. Keputusan mengenai bentuk negara Indonesia disetujui bersama dalam sidang 1 BPUPKI, benar. Lalu yang D, bentuk negara Indonesia dinyatakan dalam konstitusi, maksudnya UUD 45, dan merupakan bagian dari konstitusi yang tidak boleh diamandemen. Jadi pasal-pasal di dalam UUD 45 itu ada yang boleh diamandemen, ada yang tidak. Nah, salah satunya yang tidak boleh diamandemen itu adalah mengenai bentuk negaranya. Lalu E, sejarah kelam penjajahan di Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pendiri bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan. Nah, karena kalau kita itu tidak berbentuk persatuan, itu nanti kita akan lebih mudah untuk terpecah belah. Jadi ada hubungannya ya sama sejarah penjajahan di Indonesia. Maka yang tidak sesuai dengan bentuk negara kesatuan Indonesia yang kurang tepat mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah opsi yang B. Lalu yang nomor 5, sistem ideologi tertutup diciptakan oleh pemerintah atau kelompok elit suatu negara. Ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang diajukan dengan mutlak. Pancasila sendiri merupakan sebuah ideologi yang bersifat terbuka. Ideologi tertutup sendiri dianggap tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Karena apa? A. Diperlukan ideologi yang mengatur secara teknis dan dijalankan secara mutlak untuk menghindari perpecahan bangsa. Ini belum mewakili. Lalu yang D. Ideologi tertutup hanya dapat diimplementasikan kepada negara yang tidak majemuk. Enggak juga. Lalu yang D. Ideologi terbuka memberikan ruang yang besar bagi pemimpin untuk menjalankan kepentingannya. Nah, ini maksudnya apakah pemerintah akan berlaku semena-mena? Kan tidak ya. Lalu yang D, ideologi tertutup tidak mengakomodir cita-cita masyarakat, sedangkan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam yang perlu dipersatukan cita-citanya. Benar ya? Karena memang kalau sistem ideologi tertutup tadi, dia itu hanya diperuntukkan oleh pemerintah atau kelompok elit suatu negara saja. Padahal kenyataannya Indonesia itu kan merupakan bangsa yang beragam, sehingga supaya bisa mengakomodir cita-cita masyarakat itu harus diperlukan ideologi yang sifatnya terbuka, bukan yang tertutup. Yang D ini sesuai, kita keep dulu, tapi kita cek yang E. Ideologi tertutup mengakomodir kekayaan rohani dan budaya yang minim dimiliki bangsa Indonesia. Ini enggak sesuai. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Oke, demikian tadi pembahasan 5 soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman dan berguna untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sukses buat kalian semua, sukses buat kita semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.